Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Ludia. Nah, hari ini kita akan lanjut pelajaran PPKN kelas 7 di bab 3 halaman 55 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk di bagian A besar halaman 57 tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di nomor 1, hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan dari konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian konstitusi dibagi dalam dua artian. Ada konstitusi dalam artian luas dan konstitusi dalam artian sempit. Nah, kita akan membahas konstitusi dalam artian luas yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah berupa hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua, yaitu konstitusi tidak tertulis adalah yang berupa konvensi atau kebiasaan yang sering timbul dalam suatu negara. Misalnya, kebiasaan dalam budaya. Contoh kecilnya itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian yang kedua, pengertian konstitusi dalam artian sempit. Konstitusi dalam artian sempit adalah hukum dasar tertulis. Jadi hampir sama dengan konstitusi dalam artian luas. Bedanya hanya dia membahas tentang konstitusi dalam artian hukum dasar dan tertulis, yaitu berupa undang-undang. Dan kemudian undang-undang ini artinya undang-undang dasar menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, Indonesia memiliki undang-undang dasar yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan langsung masuk ke nomor 2 tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan membahas tentang perumusan. Pasti yang pertama itu ada prosesnya. Nah, di sini yang pertama, proses penyusunan dibuat sebelum Indonesia merdeka. Itu dibuat oleh BPUPKI. Kemudian secara khusus rancangan Undang-Undang Dasar ini dibahas oleh BPUPKI pada sidang kedua
tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Kemudian pada sidang tersebut BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, yaitu yang pertama Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian yang kedua, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Raden A.J. Kemudian yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang menggelar sidang, dan hasil dari sidang tersebut adalah yang pertama, membuat panitia perancang atau lebih dikenal dengan istilah Declaration of Right yang beranggotakan 3 orang. Kalian bisa baca di halaman 59 siapa aja 3 orang ini. Kemudian yang kedua, bentuk negara kesatuan atau biasa disebut dengan istilah unitaris. Kemudian yang ketiga, kepala negara ada di tangan 1 orang, yaitu yang pastinya adalah presiden. Dan panitia hukum dasar membentuk panitia kecil lagi, atau biasanya disebut panitia perancang undang-undang. Tugasnya adalah merancang isi dari undang-undang dasar. Dan panitia ini diketuai oleh Supomo, terdiri dari 7 orang atau beranggotakan 7 orang. Nah, nama-nama dari ke-7 orang ini kalian bisa baca juga, ada di halaman 59 yang nomor 1 sampai 7. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang undang-undang dasar ini membahas dan menyepakati beberapa hal. Yang pertama, tentang lembaga negara. Yang kedua, tentang negara kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang keempat, pembentukan panitia penghalus bahasa. Kemudian keesokan harinya BPUPKI menggelar sidang pleno, atau ini biasanya dikenal dengan meeting secara bersama-sama atau rapat secara bersama-sama, rapat terbuka yang beragendakan tentang pembacaan pernyataan kemerdekaan. Nah, panitia perancang undang-undang dasar melaporkan hasil kerjanya
ada 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya. Yang pertama, tentang pernyataan Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Dasar dengan isinya ada 5 bagian. Yang pertama itu kalian bisa baca di halaman 60. Yang pertama itu atau bagian A, wilayah Indonesia dan perbatasannya. Kalian bisa baca juga daerah-daerah perbatasan dari wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah yang pastinya adalah negara kesatuan. Kemudian yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Kemudian yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih. Dan yang terakhir, tentang bahasa nasional Indonesia tentunya adalah bahasa Indonesia. Nah, Ibu Ludia akan jelaskan perbedaan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu kalian bisa lihat juga di naskah, biasanya dibaca ketika upacara. Biasanya di sekolah setiap hari Senin kita ada upacara dan ada pembacaan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu adalah disebut tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian batang tubuhnya adalah berisi tentang pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian rancangan Undang-Undang Dasar ini berjumlah 42 pasal. Nah, ini tentang batang tubuh ya, yang berjumlah 42 pasal dengan 5 pasal diantaranya peralihan dan 1 adalah aturan tambahan. Nah, ini namanya batang tubuh Undang-Undang Dasar karena ada beberapa pasal dan tentunya di dalamnya juga ada beberapa ayat. Kemudian pada tanggal 15 Juli tahun 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli tahun 1945 dengan suara bulat atau sudah dipastikan naskah Undang-Undang Dasar ini diterima dalam sidang BPUPKI. Selain itu, usulan-usulan panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air diterima dan tugas BPUPKI pun berakhir. Kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kalian merangkum materi video hari ini yang kalian tonton, itu dirangkum ya.
boleh kalian tulis, boleh juga diketik. Nah, kemudian tugas yang kedua, kalian mengerjakan diskusi di halaman 60 dan itu dikerjakan secara individu. Jawaban boleh diketik atau ditulis tangan dan tentunya akan dikumpul di drive bersama atau di Google Classroom. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semangat untuk mengerjakan tugas, Ibu Ludia tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.